Shalom adik-adik semua. Bagaimana? Sudah siap untuk bersekolah minggu hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik, untuk mengawalinya, Lause ingin mengajak kita untuk bersama-sama menenangkan hati kita. Kita bersama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Mari bersama ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau memuji nama-Mu dan juga mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami. Kami rindu, kami boleh menyenangkan hati Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita hari ini bisa kembali beribadah, Lause percaya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Dan adik-adik, setiap hari biarlah kita bisa memuji Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak? Yang bersyukur, yang memuji nama Tuhan itu bukan hanya kita. Sebab seluruh alam semesta juga merasakan bagaimana Tuhan memelihara bukan hanya manusia, tetapi binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Semua juga setiap hari menerima pemeliharaan dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, untuk lagu yang pertama Lause Bobby mau mengajak kita bangkit berdiri. Dan kita akan sama-sama menaikkan satu pujian yang berjudul Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita memuji Tuhan kita bersama-sama. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji.
Adik-adik sekalian, kita masih bangkit berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan pujian selanjutnya, Lause ingin mengajak kita untuk kembali melihat hidup kita. Ya, hidup kita memang tidak selalu menyenangkan. Kadang ada hal-hal yang menyedihkan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Tapi adik-adik, satu hal yang mau Lause ingatkan untuk setiap kita adalah Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Betul ya, Tuhan Yesus sudah mati dan juga Dia sudah menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan Dia juga tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itulah adik-adik, kita bisa selalu bersukacita. Kita selalu bisa menemukan sukacita sekalipun mungkin ada hal-hal yang menyulitkan atau tidak menyenangkan di sekitar kita. Oleh karena itu adik-adik, masih dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan, lalu saya ingin mengajak kita menaikkan lagu pujian Dia Sungguh Baik. Mari adik-adik, kita bersama bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Kita naikkan lagu ini. Ya, kita yakin kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu kita bisa selalu menemukan kebaikan Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yuk kita kembali bertepuk tangan. Kita yakin Tuhan ada di dalam kita, menyertai setiap kita. Dialah kekuatan kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Yesus, Dia baik bagiku. Kita bersyukur Tuhan selalu bersama dengan kita dan Dia baik bagi kita. Silakan duduk lagi adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita lewat pujian melayani lebih sungguh. Kita boleh sekali lagi ingat, kita harus hidup meneladani Tuhan. Oleh karena itu kita mau terus belajar firman Tuhan, supaya kita bisa hidup semakin serupa dengan Tuhan. Dan kita mau hidup menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dulu melayani setiap kita. Tuhan sudah lebih dulu berkorban dan mengasihi kita. Oleh karena itu kita mau menjadi seperti Yesus.
Ya, yuk sekarang saat ini kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Melayani, melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Sekali lagi adik-adik, kita dengan sungguh kita naikkan lagu ini. Melayani. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani, lebih sungguh. Mari adik-adik, langsung ajak kita untuk bersama-sama tenang. Langsung Bobi akan memimpin kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukan firman-Mu juga setiap hari di dalam hidup kami. Tuhan, pimpin juga Lause yang bercerita dan setiap kami yang mendengarkan, sehingga di waktu ini firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kalau adik-adik lihat nih sekarang di leher Lause Bobi ada tergantung apa nih? Ya, di leher Lause Bobi ada medali berbagai macam warna. Ya adik-adik, kenapa sih Lause Bobi sampai ada pakai medali bermacam-macam sampai 3 biji begini ya? Nah adik-adik, kalau Lause Bobi mau tanya, adik-adik tahu nggak nih masing-masing warna ini maksudnya apa? Ya, medali Lause ada 3 warna, ada warna emas, ada warna perak, dan ada warna perunggu. Biasanya artinya apa ini? Ya biasanya ini diberikan kepada yang menang ya, kalau ada lomba-lomba ya. Kalau warna emas biasanya untuk juara 1 ya, yang perak untuk juara 2, dan yang perunggu ini untuk juara 3. Nah sekarang adik-adik Lause mau tanya, kalau ya adik-adik satu kali lomba kemudian adik-adik menang, adik-adik lebih senang dapat medali yang mana? Kalau adik-adik senang dapat medali yang mana? Senang mendapat medali yang emas, yang perak, atau yang perunggu? Coba dipikir-pikir. Adik-adik paling senang kalau bisa dapat hadiah yang berwarna apa ya? Artinya kan adik-adik kalau dapat perunggu, adik-adik menjadi juara 3. Kalau warna perak berarti juara 2. Kalau emas berarti juara 1. Mana yang lebih kita senang ya? Adik-adik mungkin banyak dari kita yang senang kalau kita menjadi juara 1. Betul nggak? Ya, memang sih jadi juara 2 dan jadi juara 3 itu tidak buruk ya. Tapi adik-adik siapa sih yang tidak senang kalau bisa menjadi juara 1? Ya, kalau kita bisa menjadi juara 1, pasti kita bisa menjadi sangat senang. Ya, kalau kita bisa menjadi yang paling atas. Nah, adik-adik, kita sebagai orang Kristen apakah harus selalu menjadi yang nomor 1? Apakah kita harus selalu menjadi orang yang paling hebat?
Apakah kita harus selalu menjadi orang yang paling teratas? Nah, adik-adik, mungkin orang-orang di sekitar kita memberitahu, ya iya dong, kalian harus berjuang supaya mengalahkan orang-orang lain. Nah, tapi adik-adik, lewat cerita firman Tuhan hari ini, Lause ingin mengajak kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena adik-adik, di Alkitab pernah menceritakan, satu kali adik-adik, murid-murid juga pernah berlomba. Loh, berlomba? Emang murid-murid berlomba apa ya? Apakah murid-murid berlomba untuk mendapatkan medali? Atau murid-murid berlomba-lomba untuk mendapatkan piala? Kira-kira murid-murid lomba mau dapat apa ya? Kalau kita adik-adik yuk, sekarang kita langsung lihat ya pembacaan Alkitab kita hari ini yang akan memberitahu kepada kita apa sih yang firman Tuhan mau katakan pada kita hari ini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku, atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, adik-adik, jadi di cerita tadi kita menemukan siapa sih yang pertama-tama datang kepada Tuhan Yesus tadi? Yaitu adalah Yohanes dan Yakobus. Adik-adik, Yohanes dan Yakobus ini adalah 2 orang saudara. Mereka berdua adalah 2 murid Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan semua 12 muridnya. Nah, waktu lagi berkumpul itu, kita melihat apa sih yang dikatakan oleh Yohanes dan Yakobus? Mereka datang kepada Yesus dan minta sama Tuhan Yesus kalau mereka ingin duduk bersama dengan Tuhan Yesus di tahtanya kelak. Ya, jadi mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Raja dan satu saat akan memerintah. Nah, dari 12 murid itu, mereka merasa mereka adalah murid yang paling baik. Makanya mereka datang sama Tuhan Yesus dan minta, Tuhan, izinkan kami untuk bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya Tuhan waktu Tuhan Yesus memerintah. Nah, adik-adik, tadi kalau kita baca bagaimana akhirnya responsnya Tuhan Yesus dan juga responsnya murid-murid yang lain waktu mendengar Yohanes dan Yakobus. Ya tadi Yohanes dan Yakobus ketika mereka meminta kepada Tuhan Yesus dan mereka bilang mereka bisa melakukan apa yang Tuhan minta. Mereka merasa mereka lebih hebat dibandingkan
10 murid yang lain sehingga mereka merasa berhak mendapat tempat yang terhormat. Mereka merasa mereka berdua layak menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu mendengar Yohanes dan Yakobus berkata demikian, Alkitab mencatat murid-murid yang lain ternyata marah loh. Ya, kenapa mereka marah? Ya karena mereka juga pengen ya mendapat posisi yang tinggi. Ya, mereka berpikir kalau Tuhan Yesus adalah raja, Tuhan Yesus akan dihormati. Ya, Tuhan Yesus itu akan menjadi sangat kaya raya. Jadi mereka juga pengen dong menjadi orang yang tinggi. Ya, mau duduk di sebelah kiri dan kanannya Tuhan Yesus. Mereka ingin menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan Yesus. Mereka tidak mau jadi peringkat 4, 5, 6, 7, 8, tidak mau. Mereka ingin menjadi peringkat teratas di sebelahnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi di cerita tadi akhirnya yang berebut tahta, ya, yang berlomba-lomba ingin duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus, bukan cuma Yohanes sama Yakobus ya. Ternyata akhirnya 12-12-nya semuanya itu terpancing untuk berebut kekuasaan. Mereka berebut ingin mendapat tempat yang terhormat di sampingnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu murid-murid sibuk berantem dan saling merasa, aku loh yang layak, masa kamu? Harusnya aku nih yang duduk di sebelah kiri kanannya Tuhan Yesus. Nah, waktu murid-murid sedang marah-marah, Tuhan Yesus kemudian menegur mereka. Ya, Tuhan Yesus menegur mereka sebab murid-murid salah. Ya, bukan cuma karena mereka berantem, tetapi juga mereka salah mengerti. Mereka berpikir Tuhan Yesus akan menjadi raja di dunia ini, akan dihormati oleh semua orang, ya. Kemudian mereka juga akan mendapat penghormatan. Tapi adik-adik, sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi, ya kita sekali lagi lihat firman Tuhan kita ya. Dari Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, adik-adik, dari perkataan ini Yesus ingin mengingatkan dan memberitahu murid-muridnya tentang apa arti sesungguhnya menjadi pengikut Yesus. Ya, adik-adik, sekalipun Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang untuk mengabarkan Injil kepada umat manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari kehormatan. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari kekayaan atau penghargaan dari orang. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani, dan tadi Alkitab mengatakan apa? Untuk berkorban. Untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan atas dosa. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus mau kasih tahu nih,
Jadi kalau kalian jadi murid-muridku, jadi pengikutku, itu bukan berarti kalian bisa mencari kekayaan, penghormatan. Bukan itu yang seharusnya para murid-murid Yesus kejar. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, haruslah menjadi pelayan. Sebab adik-adik, yang paling penting, yang jadi panggilan hidup kita, yang menjadi tugas hidup kita adalah untuk melayani, untuk menjadi berkat, untuk mengabarkan Injil, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih artinya kita menjadi pelayan bagi orang lain? Adik-adik, contoh paling gampang kita hidup menjadi pelayan bagi sesama adalah dengan tidak menjadi egois. Nah, adik-adik, ya, adik-adik tahu apa artinya egois? Iya, egois itu artinya mementingkan diri sendiri, seperti yang terjadi pada murid-murid tadi, ya. Mereka ingin tempat yang tertinggi, tidak peduli dengan orang lain, ya. Mereka sekalipun bersahabat, sekalipun mereka berdua belas adalah sesama murid Yesus, tetapi ternyata satu sama lain ingin menjatuhkan yang lain. Mereka ingin menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu namanya egois. Mementingkan diri sendiri. Tapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk juga belajar memikirkan kepentingan bersama. Ya, kita belajar untuk bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain. Sehingga kita bisa menemukan apa yang penting bagi kita bersama. Ya, sehingga kita bukan hanya menyenangkan diri sendiri, ya, tetapi kita menyenangkan semua orang. Diri kita dan sesama, semua bisa disenangkan. Nah, adik-adik, contoh paling gampang adalah ketika kita sedang bermain. Ya, seringkali kalau kita bermain baik sama saudara, ya, ataupun sama teman, gampang sekali bukan untuk kita berebutan mainan. Ya, entah kita sedang memainkan mainan apa gitu ya, Lego atau mainin yang lain, atau kita main komputer, main handphone, ya. Kalau mainannya cuma satu, ya, atau mainannya sedikit nih, atau ada mainan yang lebih bagus daripada yang lain, wah, kita seringkali ujung-ujungnya jadi berebutan karena kita ingin main semuanya, kita ingin main sepuasnya, ya. Kita merasa kita belum puas, kita nggak terima kalau orang lain mengambil mainan kita. Padahal mungkin saja kita bisa bermain bersama, ya, atau bisa saja kita bermain berganti-gantian. Tapi seringkali kita susah, kita pengen kita main lebih lama, ya, kita pengen kita yang dapat yang paling banyak. Mungkin kalau di rumah yang ada saudara, mungkin kita ada komputer satu, ya, kemudian papa mama kasih jadwal. Seorang cuma boleh main 1 jam. Wah, lalu ngantri dong ya ganti-gantian. Tapi waktu sudah lewat 1 jam, saudara kita sudah menunggu gilirannya dia. Kita masih belum puas. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita tidak mau bergeser dari kursi kita. Padahal waktu yang diberikan sudah habis. Tapi kita masih asik, kita tidak mau berbagi. Nah, adik-adik, itu adalah contoh perbuatan yang egois, yang tidak mementingkan kepentingan bersama. Padahal setelah itu kan nanti bisa giliran lagi, ada kesempatannya yang lain. Bisa minta izin lagi sama orang tua, siapa tahu dikasih. Betul gak? Daripada berantem. Betul tidak? Ya, jadi kita belajar untuk tidak menjadi egois. Juga kita belajar untuk peduli sama orang. Ya, menjadi pelayan itu artinya kita peduli sama orang. Kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau ada orang lain yang bersedih, kita nggak cuek aja. Oh, itu lagi nangis ya, yaudahlah aku pergi. Tidak, adik-adik. Kalau misalkan saudara kita sedang bersedih, teman kita sedang ada yang sedih, kita belajar untuk datang dan menghibur. Ya,
kita bisa peluk mereka, atau kita bisa tanya, ada apa? Aku bisa bantu apa? Siapa tahu mereka sedang ada kebutuhan, mungkin mereka butuh teman cerita, ya, atau mereka merasa sakit, ya. Kalau datang menolong dia dan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, kita bisa jadi berkat untuk mereka. Betul tidak? Ya, kita bukan hanya mikir, nanti kalau aku ngobrol sama dia, nanti aku disusahin. Udahlah, aku mau pergi aja, aku mau jajan aja kalau aku nemenin dia kan. Nanti jam istirahat aku berkurang. Udahlah, mending aku pergi aja, aku pura-pura gak lihat. Nah, adik-adik, itu adalah sikap yang tidak peduli. Tapi adik-adik, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita belajar untuk melayani sesama dengan menjadi peduli. Ya, kita belajar mau menjadi anak-anak yang mau perhatian, memberikan pertolongan dengan mudah kepada orang-orang, sehingga kita menjadi berkat. Ya, jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak ingin kita berlomba-lomba untuk menjadi yang paling hebat, menjadi yang paling nomor 1. Tapi justru Tuhan mengajak kita untuk berlomba-lomba melayani satu sama lain. Ya, kita bukan dipanggil untuk mengalahkan orang lain, tapi kita dipanggil untuk menolong orang lain. Ya, biarlah adik-adik di dalam hidup kita bisa belajar melakukan firman Tuhan ini, ya. Seperti yang saya bilang, kita belajar untuk menjadi tidak egois, dan kita belajar untuk peduli kepada sesama. Tidak gampang, tapi kita mau minta Tuhan untuk menolong kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama ya, lipat tangan kita berdoa menutup firman Tuhan kita hari ini. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kalau kami dipanggil untuk menjadi pelayan. Kami dipanggil bukan untuk meninggikan diri, tapi kami dipanggil untuk saling melayani, saling memperhatikan satu sama lain. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa belajar melakukan firman-Mu ini. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap kami maupun teman-teman kami, dimanapun kami berada, teman-teman kami berada, sekalipun kami belum bisa bertemu, kami berdoa untuk kesehatan mereka, untuk sukacita mereka. Biar kiranya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan selalu menjaga, melindungi, dan menyertai kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Bubi ingin mengajak kita untuk kembali menaikkan satu pujian yang boleh mengingatkan kita tentang firman Tuhan kita hari ini, bahwa kita semua ini dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang saling melayani. Jadi, mau adik-adik, maupun orang tua, maupun koko dan cici adik-adik, kita semua harusnya sama-sama melayani Tuhan. Ya, oleh karena itu adik-adik, kalau saya ingin ajak kita semua bangkit berdiri, kalau bisa boleh nih ajak papa, mama, koko, cicinya untuk sama-sama gabung nih. Karena kita mau nyanyikan satu lagu yang berjudul Kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya melayani Tuhan. Ya, dari pujian ini kita mau sama-sama mengatakan kalau kita semua segala usia itu mau sama-sama melayani Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk kita tepuk tangan lalu nanti ikuti gerakan Lause ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan.
kita bertepuk tangan sekali lagi. Ya, betul ya, kita semua mau dari usia apapun, mau masih anak-anak, mau sampai sudah tua, kita semua melayani Tuhan bersama. Kita naikkan lagu ini lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Ya adik-adik, kalau misalkan orang tuanya belum gabung nih, boleh nih diajakin untuk sama-sama nyanyi nih. Ya, kita mau sama-sama bersama dengan keluarga kita mau nyanyikan lagu ini. Kalau kita semua ini dipanggil untuk sama-sama jadi pelayan Tuhan. Yuk, kita sama-sama ikuti gerakan Lause. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Oh ya adik-adik, sekalipun kita belum ada paket aktivitas, Lause tetap ingin kita bisa melakukan sesuatu di rumah sekalipun tanpa ada paket aktivitas. Kali ini Lause ingin mengajak kita untuk menghafalkan satu ayat. Dan Lause berharap nih kalau adik-adik bisa, adik-adik rekam. Ya, minta orang tua adik-adik merekam dan menguploadnya ke Instagram atau mengirimkannya ke Lause waktu adik-adik sedang menghafalkan ayat ini. Nah adik-adik, ayat hari ini terambil dari Markus 10 ayat 43b. Yuk kita coba sama-sama belajar ya. Markus 10 ayat 43b. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekali lagi ya. Markus 10 ayat 43b. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Markus 10 ayat 43b. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah adik-adik, Lause berharap adik-adik bisa menghafalkan ayat ini. Dan terlebih kalau adik-adik bersama dengan orang tua bisa merekamnya. Wah, Lause sangat senang sekali ya kalau bisa melihat adik-adik menghafalkan ayat firman Tuhan ini. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Komisi Sekolah Minggu kembali menyediakan paket aktivitas anak. Dan kali ini paket yang disediakan bukan hanya untuk durasi 1 bulan, tetapi Sekolah Minggu menyiapkan paket aktivitas untuk dipakai selama 8 minggu. Orang tua telah dapat mendaftarkan nama anak saudara untuk mendapatkan paket aktivitas anak mulai hari ini kepada nomor Lause yang tertera di layar. Dan paket aktivitas anak sudah dapat diambil pada mulai tanggal 23 Maret di gereja pada hari dan jam kantor. Paket aktivitas anak ini akan mulai digunakan pada tanggal 28 Maret 2021. Informasi lebih lanjut dapat disimak di Instagram @smgkymmedan ataupun di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik semua, sampai di sini sekolah minggu kita akan ketemu lagi minggu depan. Lause berharap kita semua bisa terus bersukacita di setiap waktu ya. Sekalipun mungkin ada yang merasa bosan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sudah merasa ingin segera ke sekolah lagi atau ketemu teman-teman lagi.
Tapi adik-adik biarlah sekalipun kita di dalam keadaan yang kita tidak suka, gak usah berharap, kita bisa terus menemukan sukacita dari Tuhan. Kita setiap hari terus berdoa ya, rajin membangun relasi bersama dengan Tuhan. Oke adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.